Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita fikih jinayah. Kemarin tentang diat minggu yang lalu, minggu sebelum Maulid, itu tentang diat. Yang mana diat itu merupakan suatu denda yang dibayar oleh pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan terhadap korbannya atau ahli warisnya. Yang mana baru-baru ini viral di media sosial, di Arab Saudi ada pelaksanaan hukuman qisas oleh pemerintah Arab Saudi terhadap salah satu pelaku pembunuhan. Ya, kalian mungkin ada lewat-lewat di TikTok, itu ada seorang pemuda, katanya penyanyi di Arab Saudi. Dia dihukum qisas karena membunuh sepupunya. Walaupun saudara, tetapi tetap dihukum qisas. Padahal pihak keluarga sudah meminta maaf karena mungkin saudara apalagi tebusan, tapi tidak diterima, tidak dimaafkan. Terpaksa si ini melaksanakan hukuman qisas. Ya. Hari ini pembahasan kita lanjut ke masalah hudud. Hudud sebagaimana saya sampaikan di pertemuan kedua kalau tidak salah, itu hudud adalah hukuman muqaddarah syar'an, artinya hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hukuman hudud itu hukuman yang tidak boleh ada campur tangan manusia. Dalam artian ketentuannya itu dan tata cara pelaksanaannya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hudud. Beda dengan ta'zir. Ta'zir itu menurut kesepakatan manusia. Kalau kita ada DPR sekarang buat undang-undang, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian disepakati bagaimana untuk satu hukuman, itu ta'zir namanya. Ya, nanti hakim akan memutuskan perkara misalkan hukuman bagi pencuri singkong misalkan. Nah, itu masuk dalam ta'zir, misalkan berapa tahun penjara. Nah, itu ta'zir namanya. Tapi kalau hudud itu sudah jelas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mengenai zina. Zina merupakan salah satu tindak pidana dalam Islam, itu merupakan salah satu tindak pidana yang harus dihukum. Pelakunya harus dihukum dengan hukuman hudud. Ya. Artinya berarti pelaku zina itu dihukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dulu pengertian zina, ya. Pengertian zina. Zina itu adalah, ada beberapa pendapat, tapi ini karena di slide share ini saya dapatkan untuk memudahkan kalian bisa baca. Yaitu zina itu adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Jadi zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Tidak memiliki ikatan pernikahan. Berarti mereka melakukan hubungan suami istri, tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Ya. Kalau kita lihat di dalam mazhab Hanafi, itu definisinya bahwasanya zina itu adalah wad'ur rajul al-mar'ata fi qubuli bi ghairi milkin wala syubhatin. Bahwasanya zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Ya. Jadi kalau kita lihat definisi dari mazhab Hanafiyah ini, bahwasanya hubungan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hubungan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan melakukannya dengan sesama jenis, itu tidak termasuk kategori zina. Kayak misalkan LGBT itu tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksudkan dalam fikih jinayah. Berarti yang dimaksud zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki
akad atau tidak memiliki akad nikah ya, tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah. Nah, berarti setiap orang yang melakukan, laki-laki dan perempuan, mereka melakukan hubungan suami istri, itu namanya dengan zina. Berarti kalau ada perempuan dengan perempuan seperti lesbi, itu tidak termasuk kategori zina yang sedang dibahas dalam fikih jinayah. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki, itu tidak termasuk kategori zina yang sedang dibahas dalam fikih jinayah. Kemudian dilakukan pada kemaluan perempuan. Kalau melalui dubur berarti tidak termasuk dalam kategori zina. Kalau kita lihat definisi ini ya, definisi dari mazhab Hanafiyah ini, bahwasanya dilakukan di kemaluan perempuan. Kalau di dubur berarti tidak termasuk kategori zina yang dimaksudkan. Ya, yang dimaksudkan. Kemudian perempuan bukan budak wanitanya. Maksudnya dulu, di zaman dulu ketika ada budak, itu tuannya boleh menggauli budaknya tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, karena budak itu ya milik tuannya. Budak milik tuannya. Jadi ya kapanpun dia mau gauli ya silakan dulu. Sekarang tidak ada lagi budak. Ya. Kemudian kita lihat dalam mazhab Malikiyah gimana definisinya. Dalam mazhab Malikiyah seperti di dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil, pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada faraj adami, pada kemaluan anak Adam atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Ya. Sama dengan definisi tadi, bahwasanya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf, yang orang yang sudah dibebankan hukum pada kemaluan anak Adam, yaitu manusia, pada farad anak Adam, yang bukan budak miliknya, kemudian tanpa syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Ini artinya hampir sama juga dengan yang tadi, melakukan hubungan seksual laki-laki dan perempuan pada kemaluan perempuan. Ya. Ini definisi zina secara umum ya. Nanti bisa dilihat ini secara umumnya persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Zina. Kemudian dalil tentang pengharaman zina atau tentang larangan zina ya. Di surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini ayat larangan untuk mendekati zina, larangan zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukan zina. Bagaimana mendekati zina itu? Ya, kalau pacaran masuk dalam kategori ini enggak ya? Masuk kan? Masuk. Nah, berarti tidak boleh pacaran. Islam larang ya dilarang. Kenapa? Ini arahnya akan mendekati, takutnya akan mengarah kepada zina. Bentar ya. Ya. Jadi untuk di dalam Islam mendekati saja tidak boleh, karena Allah Maha tahu ya. Allah tahu bagaimana manusia. Jangan pernah mengatakan ini kan kita nggak akan melakukan apa-apa, cuma sekedar temanan, chatting-chattingan ya. Ini dilarang di dalam agama. Wala taqrabuz zina. Dilarang dalam agama. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran begitu. Wala taqrabuz zina. Nah. Dan hal-hal lain, bukan hanya pacaran ya, hal-hal lain yang bisa mengarah kepada zina. Bukan hanya
melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat itu juga akan mengarah kepada zina. Kalian pernah lihat di televisi salah satu terjadi pemerkosaan ya, itu gara-gara nonton film yang nggak bagus ya, nonton film nggak bagus, atau ada yang terjadi zina gara-gara nonton film yang nggak bagus ya, film-film yang mengarah kepada arah itu, atau melihat sesuatu yang tidak bagus, atau mendengar sesuatu yang tidak bagus, itu semuanya arah-arah yang mendekati zina. Jadi surah Al-Isra itu tolong kalian, saya yakin sudah hafal semua ya. Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, ini ayat tentang larangan zina. Kemudian macam-macam zina. Zina ada yang muhsan dan ada yang ghairu muhsan. Zina ada yang muhsan dan ada yang ghairu muhsan. Ada berapa? Ada dua ya. Zina muhsan itu adalah yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan adalah dirajam sampai mati jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah itu hukumannya berat, namanya zina muhsan, berarti dirajam sampai mati ya, dirajam sampai mati, tapi harus memenuhi saksi. Nanti kita lihat ya syarat saksinya, harus ada disaksikan oleh 4 orang saksi. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis yang belum pernah menikah. Ini zina ghairu muhsan. Dan itu hukumannya 100 kali dicambuk dan juga diasingkan bagi laki-lakinya setahun. Itu ayatnya adalah di surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 tentang penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka jilidlah setiap keduanya 100 kali. Di surat An-Nur ayat 2. Jadi